Film ini bermula ketika si Yerti ditinggal ibunya Muro Perik di sawah, dan untuk hilangkan kesepiannya di tengah sawah sendiri, si Yerti pun bernyanyi sambil mengusir burung, dan tak disangka, si Ngapul pun rupanya secara diam-diam menghampiri Yerti di sawah, sambil membawa kabar gembira, bahwa Ngapul pun telah menamatkan kuliahnya, dan telah diwisuda, sembari membawa bukti foto wisudanya. Seketika itu, Ngapul pun pulang ke rumah untuk menjumpai kedua orang tuanya yang sudah sangat rindu akan kepulangannya. Seketika sontak kedua orang tuanya bahagia, campur terharu, karena kedatangan Ngapul dan membawa kabar gembira tentang kuliahnya yang sudah selesai dan telah diwisuda. Dan pada malam hari tiba, Ngapul pun berjumpa dengan temannya di kampung dan bersalaman sambil mengobrol serta berkeliling kampung, dan bertemulah mereka dengan Yerti dan teman-temannya yang sedang menumbuk padi, dan mereka pun mampir sembari ngobrol. Di lain waktu ibu si Yerti pun memberitahu Yerti, impalnya anak bibinya, hendak melamar dia, akan tetapi si Yerti menolak perkataan ibunya, dengan alasan tidak mau menikah dengan impalnya, dan Yerti pun menjelaskan, bahwa dia sudah memiliki kekasih hati yaitu si Ngapul, akan tetapi ibunya kurang setuju dengan pilihan si Yerti, karena keluarga si Ngapul terkesan sombong dan arogan, terlebih, ibu si Ngapul, akan tetapi Yerti tetap pada pendiriannya dan meyakinkan ibunya. Suatu hari datanglah sepucuk surat dari Ngapul. Isi suratnya memberitahukan bahwasanya Ngapul pergi meninggalkan kampung untuk bekerja di kota Medan. Dia berpesan agar Yerti sabar menunggu kepulangannya di bulan yang akan datang, dan di situ dia akan melamar si Yerti. Di satu sisi, ibunya pun terus mendesak Yerti agar menerima lamaran impalnya. Akan tetapi Yerti tetap pada pendiriannya. Hari demi hari pun berlalu. Akhirnya Ngapul pun pulang kampung dan menceritakan kepada ibunya tentang keinginannya untuk menikah. Ibunya pun bahagia mendengar hal itu. Akan tetapi, suasana bahagia itu sontak menjadi marah-marah ketika Ngapul memberitahu ibunya karena orang yang hendak dinikahinya adalah si Yerti. Ibunya pun tidak setuju, karena Yerti adalah dari keluarga yang miskin, dan Yerti pun tidak pernah bersekolah, berbeda dengan keluarga Ngapul, keluarga yang kaya dan terpandang di kampung. Akan tetapi Ngapul pun berbohong kepada Yerti tentang ketidaksetujuan keluarganya, dengan dalih ibunya belum siap untuk berpesta, dan belum jelas kapan kesiapan orang tuanya, hingga Ngapul mencari jalan pintas dan membicarakan tentang pernikahannya kepada kilanya. Akan tetapi, di sini terungkap semua tentang kebohongan Ngapul. Ternyata orang tuanya tidak setuju bahwa Ngapul dan Yerti menikah. Alasannya, karena Yerti dari keluarga miskin dan pengangguran. Sontak membuat Yerti tersinggung dan marah, sembari menangis, meninggalkan Ngapul. Pada saat Ngapul hendak pergi ke Medan untuk mencari rumah kontrakan, untuk mereka tinggali setelah kawin lari nanti, tiba-tiba Ngapul pun kecelakaan di Kabanjahe. Dia ditabrak oleh mobil saat hendak menyeberang, dan kaki kanannya pun patah. Dan pada kesempatan yang sama, Yerti pun datang ke rumah sakit untuk menjenguk Ngapul. Akan tetapi, kedua orang tuanya pun mengusir Yerti dan tidak dikasih masuk ke rumah sakit, dan oleh-oleh yang dibawa pun dibuang oleh orang tua Ngapul. Suatu ketika sahabat Ngapul memberitahu Yerti tentang Ngapul yang akhir-akhir ini sering murung dan pergi ke puncak sendirian. Dikhawatirkan akan ada rencana bunuh diri. Dari situlah Yerti menyusul Ngapul ke puncak. Akan tetapi mata-mata dari orang tua Yerti mendengar akan hal itu, dan memberitahu ibu Yerti, dan menyusul ke puncak. Di puncak terjadi pertengkaran orang tua Yerti dengan Ngapul. Di sisi lain kedua orang tua Ngapul pun bersedih dan menyesali segala perbuatannya. Dia berkata, ini adalah hukuman dari Tuhan, karena tidak merestui pernikahan anaknya, dan memandang rendah keluarga Yerti, dan yang lebih menyakitkan lagi, Yerti hendak dilamar impalnya. Serasa semua ini terjadi oleh karena merekalah. Pada suatu hari datang kabar dari kantor di mana Ngapul dulu bekerja, dan ingin Ngapul kembali bekerja di perusahaan tersebut, walau kaki kanannya sudah tidak ada lagi. Namun atas pertimbangan SDM yang dimiliki Ngapul hingga pimpinan perusahaan ingin dia bekerja kembali, dan Ngapul pun meninggalkan kampung.
Suatu ketika, karena kegigihan dan ketekunan Ngapul bekerja, sehingga perusahaan memberikan apresiasi kepada Ngapul, berupa berobat ke luar negeri untuk kakinya yang sudah cacat. Dan di sisi lain, Yerti tidak bisa lagi menolak lamaran impalnya. Terlebih dapat kabar, Ngapul pergi ke luar negeri, akan tetapi tidak jelas dalam hal apa. Itulah sebabnya Yerti menjadi cemas dan mulai ragu. Hal yang dinanti-nantikan pun akhirnya terwujud juga. Ngapul pun kembali berjalan dengan normal setelah menjalani operasi di luar negeri. Akan tetapi kebahagiaan itu sirna, ketika mendapat surat dari Yerti, bahwa dia akan menerima lamaran impalnya si Endiha, yang membuat hati Ngapul menjadi hancur berkeping-keping. Akan tetapi hubungan Ngapul dan Yerti menemui titik terang, ketika teman satu kantor Ngapul secara tidak sengaja membaca surat yang dikirim Yerti. Di situ dituliskan bahwa Yerti akan menikah dengan impalnya Endiha, dan teman Ngapul pun kenal betul dengan Endiha impal Yerti, dan dia diketahui sudah menikah, dan dari situlah dia menceritakan semuanya tentang Endiha kepada sahabatnya Ngapul, dan mereka pun bergegas pulang ke kampung, sebelum semuanya terlambat. Akan tetapi ketika Ngapul hendak ke kampung untuk membuktikan semua, Ngapul pun dihadang oleh orang suruhan Endiha dan terjadi perkelahian hebat. Untungnya Ngapul yang mempunyai basic bela diri mampu mengalahkan orang suruhan Endiha. Perkelahian terjadi bermula karena Yerti kabur dari rumah. Setelah pencarian, si Ngapul dan sepupunya, didapatilah Yerti sedang tidur di gubuk di sebuah perladangan. Dan mereka pun pulang dan menceritakan dan membuktikan bahwa Endiha memang sudah menikah dengan bukti foto pernikahannya. Dan disitulah keluarga Endiha merasa terpukul dan menjadi malu karena putranya telah berbohong, dan mundur dalam pernikahan ini. Hingga akhirnya Ngapul dan Yerti pun menikah dengan restu kedua belah pihak dari keluarga mereka. Film Matai Ras Matai atau dalam bahasa Indonesia Sehidup Semati ini disutradarai oleh Drs. Henry Bangun, yang diperankan oleh Agustina Beru Kembaren sebagai Yerti dan Sastroy Bangun sebagai Ngapul. Film ini diproduksi oleh Sajan Film. Film ini sangat populer di kalangan masyarakat Karo di pertengahan tahun 2000. Untuk film fullnya dapat dilihat di channel YouTube Sajan Film. Untuk linknya tersedia di deskripsi. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.